Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebagaimana janji ana mau jawab pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh si akhwat tadi. Sebelumnya tapi ana ingin renungkan sesuatu yang perlu kita renungkan, terutama bagi setiap laki-laki yang sudah menikah atau yang mau menikah. Ingat para ikhwah sekalian, wanita itu terlahir dari perut ibunya itu meregang nyawa. Dilahirkan susah payah, disayang, dikasih gizi, dikasih makan oleh ibunya dan bapaknya. Bahkan mungkin bapaknya sampai pinjam uang ke barat, ke timur, karena ingin membesarkan anaknya, memberi makan anaknya, disekolahin, dididik supaya jadi orang baik, agar menjadi istri-istri yang soleha, mau menerima kekurangan suaminya, dididik sama abah sama ibunya. Sampai akhirnya kita, para laki-laki datang. Awalnya nazar, cocok, bilangnya kita sudah menggebu-gebu mau menikah karena hawa nafsu. Yang mana kita laki-laki memiliki hawa nafsu. Sudah bismillah, nikah, cepat-cepat. Namun setelah menikah, dengan mahar yang mungkin tidak seberapa dibandingkan susah payahnya si wanita ini dididik, dibesarkan oleh kedua orang tuanya, sama kita dibayar dengan mahar hanya dengan mengatakan qabiltu, si wanita ini jadi milik kita, diserahkan ke kita sama bapaknya, diserahkan ke kita yang tidak pernah ikut campur membesarkan wanita tersebut. Para ikhwah sekalian, mungkin kita tidak tahu bagaimana rasanya, karena mungkin kita belum pernah menikahkan anak perempuan kita. Berkali-kali ana melihat bapak-bapak yang menikahi anak wanita itu bergetar, menangis, karena ini bukan sesuatu yang berat. Bapaknya tidak bisa ikut campur lagi. Keluarganya, bapak dan ibunya si wanita ini tidak bisa ikut campur lagi. Sudah diserahkan anaknya. Terus kita menjadi suami sembarangan, tidak menunaikan hak-hak istri kita, tidak ngasih hak-haknya istri, cuek kita, acuh tidak acuh. Subhanallah. Apa mungkin kita lupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ratusan kali diceritakan atau dibacakan oleh para qari atau para ustadz-ustadz yang sedang khutbah nikah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kita itu dengan baik. Subhanallah. Apakah kita sudah menggauli istri kita dengan baik? Atau bahkan kita membuat istri kita menangis karena sakit hati, karena kita tidak pernah menggauli dia dengan baik? Kita cuman datang ke istri saat kita ini melampiaskan hawa nafsu. Kita lagi nafsu datang ke istri, habis itu selesai. Kita nongkrongnya sama teman-teman di luar sana. Sehingga kata teman-temannya, karena dia baik sama teman-temannya, kata teman-temannya, subhanallah, engkau beruntung punya suami sebaik ini. Iya, baik sama kalian, tapi sama istrinya suaminya tidak baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian apa? Yang baik sama temannya, yang baik sama pegawainya, bukan, tapi yang baik sama keluarganya. Tanya sama istrinya, suaminya baik atau enggak? Jangan tanya sama temannya. Kalau tanya sama teman, oh masya Allah. Kalau telepon, oh ahlan wa sahlan, kif halak, apa kabar? Gimana kabarnya? Tidak pernah ketemu. Silahkan mampir ke rumah. Kapan ada waktu nongkrong, ngopi dan lain sebagainya. Sama istrinya, wala nongkrong, wala ngopi, tidak ada sama sekali. Bangun di pagi hari, jam 6 berangkat, setelah subuh, pulang istrinya sudah mau tidur. Apakah ini tidak terjadi di kalangan kaum muslimin? Bukankah ini kita namanya zalim? Mendolimi istri kita sendiri,
Para ikhwah, jangan kita merasa bahwasanya kalau kita suami terus kita tidak bisa mendolimi istri. Tidak bisa. Kita bisa mendolimi istrinya. Karena sungguh, kata Rasulullah SAW, apa? Sungguh, bagi istri atau suamimu itu ada hak. Jangan sampai kita lalaikan hak-hak istri kita. Dahulu, sebagaimana diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu Rasulullah SAW, kalau selesai sholat malam, kalau Aisyah belum tidur, Rasulullah ajak ngobrol Aisyah, subhanallah, ngobrol sama istrinya. Antum kalau tahu beda umurnya Rasulullah sama Aisyah itu berapa puluh tahun, kira-kira nyambung gak ngobrolnya? Kalau terjadi di zaman sekarang, ada suaminya umur 50 tahun, istrinya masih umur 15 tahun misalkan. Nyambung atau enggak ngobrolnya? Enggak nyambung. Tapi Rasulullah ngobrol sama istrinya. Belum lagi yang diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Gimana sih Rasulullah di rumah itu? Ini penyakitnya kita laki-laki ini. Hanya menggebu-gebu, mau menikah, minta haknya, kamu harus taat. Rame sama istrinya, jerit-jerit. Tapi dia tidak mau ngasih hak istrinya. Cuma dikasih fulus saja. Kalau sudah ngasih fulus, seolah-olah kita sudah ngasih semuanya ke istri. Subhanallah. Berapa banyak miliarder perempuan-perempuan itu dikasih sama suaminya, ini uang, miliaran dikasih uang. Tapi dia masih haus. Tidak pernah bercengkrama sama suaminya. Tidak pernah ketawa-ketawa, ngobrol, bercanda. Tidak pernah. Makanya kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan ana yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya. Bagaimana riwayatnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Ayo kita telaah masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Katanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana basyarum minal basyar. Rasulullah itu kalau sudah masuk ke rumahnya, ya kayak manusia biasa. Fi khidmati ahli. Berkhidmat ke keluarganya. Kana yahlibu syatahu. Kambingnya itu diperah sendiri. Kalau mau susu, kambingnya diperah sendiri sama Rasulullah SAW. Wa yaraqqa thawbahu. Kalau bajunya bolong, dijahit sendiri. Kalau sendalnya rusak, diperbaiki, disol sendiri. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Terus kita bandingin sama kita. Ngasih sama istri bulanan tidak seberapa. Lebih banyak marahnya sama ngobrol-ngobrolnya. Minta hak-hak terus, tapi kita tidak mau ngasih hak kita ke istri. Subhanallah. Lelaki macam apa kita ini? Gimana sakitnya orang tuanya si istri ini kalau tahu kita seperti ini? Anaknya disia-siakan. Istrinya berharap suaminya pulang. Mau disambut, tapi suaminya tidak pulang-pulang. Lebih senang nongkrong sama teman-temannya. Dan lagi tempat ngobrol, nongkrongnya tempat tidak benar. Tari-tari perut dan lain sebagainya. Sisa yang diharamkan. Ulama mengharamkan sisa sama seperti rokok. Hati-hati para ikhwas sekalian. Rasulullah SAW mengatakan, Inni uharriju alaikum dha'ifain. Aku mengkhawatirkan kepada kalian dua hal. Atau dua orang yang lemah, kata Rasulullah SAW. Siapa itu? Al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan perempuan. Perempuan yang lemah, butuh sama suaminya. Bukan butuh cuma sama fulus aja, bukan. Bukan butuh duit aja, bukan. Butuh sama sosok suami ini. Diajak ngobrol, bareng-bareng didik anak. Bukan semuanya ditumpuk ke istrinya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, Istausu bin nisa'i khair. Berbuat baiklah kalian para lelaki kepada wanita. Berbuat baik. Jangan cuman, oh iya berbuat baik. Saat bulan madu aja. Habis bulan madu, wala buat baik, wala apa. Datang ke istri kalau lagi nafsu aja. Selesai hajatnya, ditinggal istrinya. Kayak ngecas handphone. Sudah penuh, tinggal. Ya akhi, perempuan ini manusia, punya hati. Bukan boneka. Ini bukan kali yang pertama Ana di DM sama seseorang yang bercerita bagaimana suaminya. Ini sudah yang ratusan kali. Jangan kita egois, ikhwah. Sudah istrinya digituin, terus masih mau nikah lagi. Subhanallah.
Satu udah selesai, mau tambah lagi. Kata Rasulullah SAW, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah tentang perkara wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Engkau mengambil mereka dengan amanat Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian dihalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para ikhwan sekalian. Jangan kita sia-siakan istri kita. Kita zalimi istri kita. Kita tidak mau ngasih haknya istri, tapi kita minta hak kita terus. Hati-hati. Memang sulit. Jadi suami yang baik tidak gampang. Makanya kita ini disuruh belajar. Gimana Rasulullah sama istrinya, kita ini disuruh belajar. Masalahnya kita ini tidak mau tahu bagaimana Islam itu mendidik suami kepada istrinya gimana. Bagaimana Islam memerintahkan seorang suami menghadapi istrinya. Kita tidak mau tahu itu. Yang ada yang perempuan sama kita disuruh belajar. Kamu belajar, taat sama suami. Bla bla bla. Dan yang lain-lain. Tapi kita seolah-olah kita di atas angin. Mentang-mentang kita merasa pemimpin. Terus kita mau berlaku semau kita. Coba jika besok putri kita nanti diginiin sama suaminya, apakah kita mau? Apa kita ada emosi? Coba kita pikir bagaimana kalau kelak putri kita yang menjadi korban. Na'udzubillah min dzalik. Itu nasihat ana buat para ikhwas sekalian. Adapun buat ukhti yang tadi DM, dia mengatakan apa yang harus ana kerjakan, apa yang harus ana lakukan. Nasihat ana, isi waktu dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Jangan sampai nganggur, gak ada kerjaan. Itu ngasih ruang untuk setan menyusup masuk ke pikiran anti dengan pikiran yang tidak-tidak, mau selingkuh lah, na'udzubillah, dan lain sebagainya. Dan juga tadi bilang apakah boleh minta cerai, ana tidak menyarankan itu. Cerai itu nanti kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, tidak ada jalan lagi, mentok sudah, bismillah mau cerai. Kalau masih ada jalan, masih bisa diperbaiki, perbaiki. Ana sarankan untuk ngobrol sama mertuanya. Ngobrol sama mertuanya baik-baik, kasih tahu ke mertuanya bagaimana anaknya begini dan begitu, layaknya anti tadi ngomong sama ana, ngomong sama mertuanya seperti itu. Jangan tidak enak. Jangan kita cerita ke orang tua kita, tapi kita cerita ke mertua kita dulu. Biar mertuanya ngobrol sama anaknya, yang bisa diluruskan ya diluruskan. Kalau kita salah ya kita minta maaf. Kalau kita didolimi ya kita maafkan. Biar tidak mudah cerai. Ini bukan sesuatu yang baik, meskipun ini halal, diperbolehkan. Itu yang mungkin bisa Anda sampaikan. Dan juga yang terakhir, mungkin ada sesuatu yang suaminya tidak senang dari perbuatan anti misalkan. Mungkin kalau dia pulang, anti terlalu tanya dari mana, ngapain, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu sudah tidak usah ditanyain lagi udah. Kalau suaminya pulang tanya mau apa bang, bukan dari mana bang, ngapain bang, ngobrol sama siapa, semua ditanya, diinterogasi dari A sampai Z. Banyak istri-istri seperti ini yang menimbulkan ribut dalam rumah tangga. Sudah, tidak usah ditanya. Mau suaminya jungkir balik di luar, mau suaminya terserah. Tanya mau apa bang. Mungkin itu. Mungkin kurang berdandan di depan suaminya, mungkin. Atau macam-macam. Apa yang butuh atau apa yang suaminya inginkan, tanya. Istri tanya ke suaminya, bang, ana harus buat apa bang? Kasih tahu ana. Mungkin abang tidak suka ini, tidak suka itu. Kasih tahu, dirubah. Biar suaminya senang. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat Anda pribadi, buat yang dengar juga, dan buat yang sedang dirundung masalah, dan juga bagi siapapun yang mendengar suara Anda ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.